Ini kami punya dua dokumen ya Pak ya, pihak terkait ini. PT satu mana kuasa hukum satu lagi? Kalau saya Pak. dulu Pak, saya ini tamat SMA-nya tahun 88 ya. Itu masih menggunakan surat tanda tamat belajar. Nah, STTB Pak. Nah, apa bedanya dengan ijazah itu Pak? Sama saja Pak. Sama ya? Mungkin dulu STTB, tapi dianalogikan sama dengan ijazah. Sekarang masih dipakai STTB atau ijazah Pak? Ijazah, biasanya ijazah. Nah, saya minta Bapak ke depan sekarang Pak. Ya. Kalau ada yang kuasa hukum mau ke depan, silahkan. Ini kami punya dua dokumen ya Pak ya, pihak terkait ini. PT satu mana kuasa hukum satu lagi? Ini pihak terkait menyerahkan ini. Ini dua-duanya sama-sama pakai label Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Bapak lihat ya Pak ya, Pak Aryo. Apa memang begini, terlepas dari soal model apa ya, ini kan ada lagi soal lain ini, ininya tidak sesuai. Apakah memang begini cara model ijazahnya yang diterbitkan? Iya, biasanya ditulis tangan untuk tulis ijazah. tangan, oke. Saya masih tulis tangan juga dulu Pak. Iya, saat ini masih. Ya. Begini ya, Ya. di belakangnya ada nilai seperti ini. Ya. Lalu yang ini apa gunanya Pak? Itu adalah SHUN sebagai bukti yang bersangkutan mengikuti ujian nasional. Sebagai bukti yang bersangkutan mengikuti Ya. ujian nasional. Ya, dan yang mencetak adalah Dinas Pendidikannya. Oke. Apa Bapak bisa mengenal nggak model ininya memang sama semua? Sepertinya sama Pak. Sepertinya sama. Iya, Kalau kan, kami mau mengecek kebenaran siapa yang bisa valid menyatakan sama atau tidaknya? Bisa Dinas Pendidikan bisa. Siapa Pak? Langsung kalau Dinas orangnya Pendidikan aja? Ya, Dinas Pendidikan Oke. yang membidangi ini. Dinas Pendidikan Provinsi. Provinsi ya? Ya. Oke. Oke. Terima kasih Pak. Sementara itu dulu. Silahkan kembali ke tempat. Ini kan masih di sekitar, mohon maaf, ijazahnya Pak Jokowi, ijazahnya Pak Wapres Gibran dan lain sebagainya kayak. Kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan pasal Itu dianggap dibacakan Pak. Jadi kewenangan dianggap dibacakan, ini akan dinasihati karena sedikit sekali kewenangannya. Nah sekarang Bapak masuk ke legal standing. Kenapa Bapak merasa dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian ini? Silakan. kedudukan pemohon legal standing. Pemohon adalah warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat dan wira swasta yang memiliki hak konstitusional berdasarkan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi segala Nggak usah dibacakan Pak. Bapak jelaskan saja nih, kalau advokat nih harus jelas, yang kecil-kecil kayak begini nih lisan saja begitu Pak. Oh ya. Nah, coba Pak jelaskan ke kami mengapa Bapak memiliki legal standing. Apa yang dirugikan Bapak dengan norma ini? Bapak jelaskan saja. Berdasarkan pasal 17 huruf H angka 5 Ya. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik yang berbunyi catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal. Pasal ini Ya. yang membuat gaduh rakyat Indonesia sekarang ini karena ada yang berpendapat bahwa ijazah Bukan seseorang Pak, yang Bapak terangkan ke kami itu kenapa Bapak dirugikan, urusan orang lain itu Bapak tidak bisa mewakilinya karena Bapak tidak menerima kuasa dari orang lain. Sekarang Bapak pemohon prinsipal, Bapak jelaskan mengapa Bapak dirugikan dalam norma ini. Nah, Ya. jangan ngambil orang lain Pak, ya? kerugian saya yang saya rasakan itu jelas. Apa itu kerugiannya? adalah ini terjadinya gaduh di mana-mana. Oke. Ya, yang menyebabkan usaha-usaha kami itu sulit. Iya, sering ada demo, kemudian ada perdebatan dan sebagainya. Ya. Yang termasuk kami merasakan bahwa situasi. Oke teman-teman, kita kembali lagi di sebuah channel di mana sebuah cuplikan video. Di sini dikatakan hakim paksa buka ijazah Jokowi. Dibuka di pagi ini. Nah, kita gimana menurut netizen atau masyarakat demi masa depan bangsa dan negara harus dibongkar kebohongan dan pengkhianat pejabat negara. Hakim kalau gak jujur harus dihakimi rakyat. Semua aparat dan menteri-menteri kepemerintahan itu yang gaji rakyat dari uang rakyat. Maka hakim, aparat, TNI, polisi, menteri harus kerja yang jelas, jangan cuma koruptor yang dilakukan. Kalau sadar hukum pasti dibuka dengan kepala dingin, tangan terbuka. Pak Hakim harus jujur sejujurnya kalau Indonesia ini bisa makmur. Harapan rakyat
Pak Hakim, Pak Jaksa, gunakan hati nurani, sifat-sifat amanah. Jujur, gaji Bapak Hakim sudah dinaikin 200%. Wah, ngeri sekali. Untuk itu, berbuatlah adil. Jangan terobsesi. Mari kita tunggu hasil sidang. Hakim yang jujur dan di dalam lindungan Allah, dan sebaliknya kalau nggak jujur tunggu adab atau azab dari Allah. Di dunia ini hakim bisa berbohong akan tetapi nanti di akhirat masih bisa berbohong di depan malaikat. Jika hakim, jaksa, polisi nggak bisa menghentikan kegaduhan di negeri ini, sebaiknya ganti aja. Rakyat butuh kejujuran. Benar. Memang benar ditulis tangan. Untuk SMA Pak Sama punya saya. Di dunia hakim bela Jokowi. Apakah di akhirat Jokowi akan bela hakim? Ini hakim cerdas, jujur. Hati. Jangan sampai endingnya nangis. Semenjak si Usman mengesahkan Gibran jadi capres, kenapa elit politik banyak yang diam? Saya di rakyat kecil saja tahu ada kecurangan. Hanya demi jabatan kau lupakan hukum Tuhan. Patut diduga hakim dan jaksa berpihak pada Jokowi alias tidak netral. Pak Hakim, jujurlah bantu rakyat yang gaduh. Orang ini jelas didekte orang di samping kamera, ketahuan dan jelas orang ini membaca teks. Itu betul tuh, makanya kalau punya pikir yang positif, jangan asal nuduh. Orang gak sebenar justru itu supaya NKRI bebas dari pembohong penipu terus. Maju bu, jangan takut. Gak bakal beras atau beres. Ini kalau hakim masih termul. Betul bu? Betul. Mantap, dilanjutkan. Kemudian, benar, itu baik, saya dukung. Aku gak keberatan. Kalau tidak gaduh, Pak, coba diperlihatkan ke umum ijazah aslinya betul atau tidak. Ya pengacaranya Roy bingung. Pembohong tinggal dihukum. Pengadilan tahu hak privasi manusia. Manusia tidak boleh memaksakan kehendak terhadap privasi seseorang. Bagaimana kalau kau kutuduh perempuan palsu? Apakah harus ditunjukkan atau telanjang di muka umum? Wah, ngeri sekali teman-teman. Bagaimana bila saya tiba mundur? Seseorang pencuri, bagaimana pencuri itu bisa membuktikan bila ada atau tidak, atau bila pada saat itu tak ada alibi penguat, berarti maling palsu harus masuk penjara. Akui saja Pak Jokowi, bukan pilihanmu tapi jangan paksa hak privasi orang lain. Hanya gerombolan yang gak punya ijazah jadi pejabat. Lanjutkan bu. Turunkan Gibran. Udah dilihat orang banyak. Ibu ini keprotan. Roy Suryo ini mah ijazah anggota dinasti asam sulfat. Pasti asli bila ditutupi uang hasil korupsi Rp puluhan triliun. Tetapi hakim, jaksa, penyidik ditunggu api neraka jahanam. Adeh. Kemudian, teman-teman, kapan yang asli diperlihatkan? Di Indonesia katanya zaman modern sebagai canggih. Kok ada orang ijazah bermasalah? Baru ini hakim bagus. Minta sama PDI dan KPU berkasnya. Ibu ini bicaranya menyebut nama Tuhan, tapi dalam hatinya seperti penjahat yang berusaha menyelamatkan rekannya dari kerjaan pihak korban. Proses hukum sedang berjalan. Aku nggak ngerti maksud orang ini. Pembohong besar akan menang karena banyak uangnya, puluhan triliun. Ijazah asli tapi tidak administrasi. Non registrasi, tidak masuk di buku induk. Coba terdaftar tidak dia didikit. Ini hakim jujur dan paham. Hakim yang punya hati jujur, bukan kalian pembenci yang kerjanya mencari kesalahan Pak Jokowi. Betul yang dikatakan Mas, gak malunya disaksikan orang se-Indonesia. Tinggal menunjukkan yang asli aja kok, muter-muter sampai gak karuan ujungnya. Setahun saya lembaga
Tapi negara semua setara, jadi harus saling mengunjungi tinggi hukum dong. Ini negara yang berkeadilan, salah tetapi salah benar, tetapi benar karena hakim sebagai wakil Tuhan. Ibu ini kok kayak orang baca surat, bukan seperti orang ngomong hafal baca. Pak Jokowi ini bukan orang bodoh cerdas, dia ini strategisnya. Ini semua politik. Kalau Roy Suryo ini bukan kelasnya Pak Jokowi. Roy Suryo masih recehan. Ibu ini omongannya nggak jelas. Udah bu, urusin anak aja di rumah. Siapa yang mengusung Pak Jokowi harus bertanggung jawab kalau ijazah Pak Jokowi palsu. Anak ijazah Pak Jokowi asli, para pemerintah harus dihukum mati karena difitnah lebih kejam dari pembunuhan. Manusia nggak ada yang sempurna, kesempurnaan itu hanya milik Allah SWT. Kemudian masyarakat bodoh juga paham nggak, dari zaman dulu sampai sekarang foto ijazah tidak ada yang pakai kacamata dan wajahnya juga beda. Kalau pengadilan aja nggak percaya, kayak jujungnya Roy Suryo, seret aja si curut Solo, jangan berlarut-larut. Gerakan TNI kalau nggak berani. Semoga para hakim tidak butuh uang untuk makan keluarganya atau untuk kawin lagi. Rata-rata hakim apa Jokowi, pura-pura Jokowi dulu baru membelanya demi 1 sen rupiah untuk menyumpal perutnya, akhirnya menjadi pengkhianat negara. Yang jelas tidak punya rakyat yang mana. Ibu ini atau Pak Jokowi pinter, tapi pinter ngibul di orang ini dibayar berapa sama yang nulis teks ini. Harusnya hakim dan jaksa paksa Jokowi tunjukkan ijazahnya asli, biar cepat selesai. Biar kita nggak tunggu yang kita udah sebuah lihat video sebelumnya atau berita 2 tahun lebih untuk membahas ijazah Pak Jokowi ini yang belum kelar. Kita tahu gimana ngomong opo iku fong ngerti orang hukum, kayaknya uang suapnya dan habis dongdot loh, ala duitnya dan habis kayaknya sepihak. Palsu Pak, ayo diadili Joko Widodo, kalau nggak mau hadir jemputan saja. Betul kata ibu ini, katakan benar, kalau katakan salah. Kalau salah ini lebih beberapa tahun tidak kelar. Rakyat menunggu kebenaran yang diadili dan bijaksana supaya tegak hukum di NKRI. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa berkomentar di kolom komentar ini. Kita tunggu video berikutnya. Terima kasih. NKRI harga mati.